Kami persilakan hambanya Bro Lenses untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Silakan Pak. Di-unmute dulu Pak. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Salam semuanya, rekan-rekan semua yang telah hadir. Oke. Hari ini kita temanya adalah hukum Taurat versus Injil. Boleh Pak Heri ditampilkan. Nah, tapi ada tanda tanya. Ya, nah, tanda tanya ini itu kan menyatakan, maksudnya adalah apakah benar atau dipertanyakan apakah benar itu hukum Taurat versus Injil. Memang selama ini ya kita tahunya bahwa hukum Taurat bertentangan dengan Injil. Ya, is okay, selama ini begitu. Hukum Taurat itu mematikan, tetapi Injil Kristus memberikan hidup. Ya. Namun saya di sini mau berbicara bahwa hukum Taurat itu sesungguhnya bukanlah versus daripada Injil. Bukan versus daripada Injil. Artinya bukanlah lawan dari Injil. Namun hukum Taurat itu, ya kita mau lihat di slide yang bacanya hukum Taurat, go to kasih karunia. Coba. Nah, kita lihat bahwa hukum Taurat itu ya, ada masa berlakunya. Artinya, kita lihat lagi deh. Kita lihat aja langsung Lukas 16 ayat 16. Baik. Ya, mohon Pak Heri boleh baca Pak. Pak Heri Tarji. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Nah, saudara, kita mulai dari awal bahwa kita berpegangan dari Lukas 16 ayat 16 ini dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kita stop di situ karena ada titik koma. Ya, titik koma itu ya di pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran menafsirkan kata-kata sebelumnya ya itu berbicara menjelaskan dari kalimat sebelumnya ya kalimat setelahnya itu. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi itu dikatakan berlaku sampai hanya kepada zaman Yohanes oleh karena ini intinya oleh karena hukum Taurat dan kitab para nabi itu ya pernyataannya terjadi di zaman Yohanes atau yang disebut penggenapan atau pemenuhan dari nubuat-nubuat dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu ya tertuang terjadi di zaman Yohanes Pembaptis itu. Nah, kita perlu ketahui bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi ya itu merupakan ya satu kesatuan atau juga di dalamnya berisi simbol-simbol dari Injil Kristus atau simbol-simbol dari Yesus Kristus. Segala sesuatunya itu berbicara tentang Yesus Kristus dalam rupa gambaran atau juga disebut dalam rupa hukum-hukum atau kisah-kisah yang di dalamnya memiliki berbagai atau banyak simbol-simbol. Dan itu semua merupakan bayangan dari Yesus Kristus. Nah, jadi kalau dikatakan versus berarti kurang tepat. Jadi Lukas 16 ayat 16 ini mengarahkan kepada bahwa segala sesuatu yang ada dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu ya itu masa berlakunya itu berakhir di zaman Yohanes Pembaptis. Apa yang dimaksud masa berlakunya? Ya, bagus. Kita lihat Efesus 2 ayat 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lihat, dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, nah lihat, sebagai manusia, dikatakan sebagai manusia, sebab Yesus Kristus itu terkena ganjaran hukum Taurat. Nah, Yesus Kristus itu karena dia sebagai manusia alamiah, manusia yang dilahirkan dari manusia, oke, maka Yesus itu ya telah mengenakan dosa, oke. Nah, oleh karena dia mengenakan dosa, maka dia layak mengalami kematian. Dan kematian yang dialami dia adalah kematian dari seluruh dosa. Kematian yang dialami oleh Yesus adalah kematian dari seluruh dosa. Diakibatkan dari seluruh dosa yang ada. Terutama dosa, itu berbicara hamartia, ya, meleset dari tujuan Allah, terutama dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa yang membawa kepada keterpisahan dengan Allah atau yang disebut dengan maut. Maut di sini adalah keterpisahan dengan Allah. Baik, nah, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ya, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ketika Yesus itu mati, ya, dia mengenakan dosa dari keterpisahan dengan Allah akibat pelanggaran hukum Taurat, akibat dari ambisi atau keinginan manusia untuk serupa dengan Allah, yaitu memiliki kuasa ketentuan untuk menyatakan kebenaran bagi dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di Adam dan Hawa pada waktu itu. Motivasi dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah ingin memiliki hukum-hukum sendiri sama seperti Allah. Dan dia ingin sama seperti Allah, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia itu sendiri punya kuasa untuk menyatakan dirinya layak atau tidaknya hidup sebagai manusia ilahi. Nah, di sini. Baik. Nah, lalu kita lihat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya bahwa segala perintah dan ketentuannya, ya, itu sudah diselesaikan ketika Yesus mati dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan. Nah, ini keduanya berbicara bangsa, ya, bangsa Yahudi dan Yunani. Ya, karena mereka, ya, kalau lihat dari sejarah, bangsa Yahudi dan Yunani ini adalah satu dikatakan orang pilihan, yang Yunani bukan orang pilihan. Namun dengan matinya Yesus, itu mempersatukan Yahudi dan Yunani, itu sama saja. Kedua-duanya layak mendapatkan janji Tuhan itu, yaitu anugerah kasih karunia, atau yang disebut penebusan dari alam maut. Oke. Dan dengan itu, ia mengadakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah pendamaian antara manusia dengan Allah. Oke, baik. Selanjutnya, kita melihat bahwa Matius 5 ayat 17 di sini. Bahwa kita lihat bahwa tentang hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara, di sini juga, ya, kata menggenapi, ya, ini banyak simpang siur, dan menggenapi ini juga mayoritas mengatakan menggenapi bahwa Yesus itu menggenapi hukum Taurat dengan kematiannya, dikatakan seperti itu. Nah, sesungguhnya, ya, Yesus itu menggenapi hukum Taurat bukan maksudnya dengan kematian, tetapi
menggenapi itu ya, kalau dilihat bahasa ya, bahasa sehari-harinya itu memberi pengertian. Jadi Yesus datang ya bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi memberikan pengertian tentang hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Nah, memberikan pengertian itu, dia di situ menjabarkan isi hukum Taurat dengan maksud-maksud dari Tuhan itu apa sih? Ada contoh-contohnya, banyak sekali contoh-contoh dari hukum Taurat itu. Nah, di sana kata menggenapi itu memberi pengertian. Saya ulangi, memberi pengertian secara terperinci dengan jelas. Apa sih maksud dari hal-hal hukum Taurat tersebut? Sudah? Nah, namun setelah dia memberikan pengertian ya tentang hal-hal tersebut, dia akan membawa orang-orang yang mendengarnya untuk mengerti bahwa hukum Taurat dan segala ketentuannya itu, tidak satupun manusia dapat melakukannya dengan sempurna, karena ada aturan ya di dalam respon terhadap hukum Taurat, bahwa ketika melanggar satu hukum Taurat saja itu sudah melanggar keseluruhannya, sudah membatalkan ketaatan seseorang akan hukum Taurat itu. Sudah, saya kasih contoh. Boleh Pak ada slide-nya lagi? Nah, tadi ya menggenapi itu fulfill ya, memberikan pengertian secara penuh atau dengan sempurna. Lihat contohnya, dia tidak berpuasa. Yesus itu satu waktu ada cerita dia tidak berpuasa dengan murid-muridnya kan. Nah, marah kan ahli Taurat, orang Farisi ya. Itu marah. Kenapa? Yesus tidak berpuasa. Di situ Yesus menjelaskan. Nah, dalam hukum Taurat itu wajib berpuasa. Begini-begini, apalagi di hari Sabat itu. Waduh, tidak boleh bekerja. Tetapi Yesus itu melakukan hal yang kontroversial ya, untuk supaya apa? Supaya manusia itu yang hidup di dalam ikatan hukum Taurat itu, di bawah tekanan hukum Taurat itu ngerti bahwa yang dimaksud dari hukum Taurat yang selama ini dimengerti secara harafiah atau tertulis secara fisik untuk ditaati ya. Nah, Tuhan itu, Yesus itu menjelaskan bahwa ini loh yang maksudnya berpuasa itu adalah ketika seseorang itu ya sedang apa? Sedang menanti-nantikan atau sedang melakukan ekspresi di hadapan Allah ya, untuk menantikan Allah itu sendiri ada padanya, untuk datang kepadanya, untuk meninjau seseorang itu. Itulah tujuan berpuasa. Dan pada waktu itu Yesus menjawab, untuk apa mempelai itu berpuasa? Kalau mempelai laki-laki itu masih bersama-sama dengan sang mempelai perempuan itu. Nah, itu kan berbicara bahwa loh, orang yang percaya kepada Yesus itu ya diibaratkan dengan mempelai perempuan. Untuk apa berpuasa? Siapa yang mau dinantikan? Sebab tidak ada keterpisahan, sebab mempelai laki-laki itu masih bersama-sama dengan si mempelai perempuan itu, yaitu Yesus itu sendiri masih bersama-sama dengan murid. Nah, ya dia seperti melawan hukum Taurat itu. Padahal sesungguhnya bukan melawan, tapi dia menjelaskan dengan terperinci. Ini loh makna sebenarnya. Hari Sabat bekerja. Wah, kenapa murid-muridmu hari Sabat bekerja terus makan nggak cuci tangan gitu kan? Dikatakan bahwa hari Sabat anak manusia bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk anak manusia. Kata untuk itu sendiri itu berbicara apa? Bicara kepada pengertiannya atau yang disebut penggenapannya ya, atau yang juga disebut makna sesungguhnya ya, makna secara rohaninya, makna secara sejatinya. Hari Sabat itu berbicara hari perhentian. Lalu kan Yesus menjelaskan bahwa hari Sabat itu menjelaskan kepada anak manusia itu, yaitu Yesus. Sudah, bukannya Yesus ada untuk mentaati hari Sabat. Bukan, justru hari Sabat itu dijelaskan oleh Yesus ya, itu hari Sabat itu mengenakan atau mengarahkan pengertian kepada Yesus itu sendiri, sang Sabat, di mana hari perhentian, di mana hari perhentian itu berbicara manusia berhenti di dalam Allah pada waktu hukum Taurat di zaman Musa.
kuduskanlah hari Sabat. Di sana diperintahkan untuk manusia itu tidak bekerja, tapi fokus kepada Tuhan. Oke, nah sekarang Tuhannya itu sudah ada, dan Tuhan Yesusnya itu sudah ada dengan visi melakukan yaitu apa? Kematian dan kebangkitan supaya manusia itu dapat kembali memiliki hari Sabat itu. Nah, jadi kembali lagi, dia tidak menentang, seakan-akan menentang, tetapi sesungguhnya dia lakukan tindakan yang sepertinya menentang, ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk bukan menentang hukum Taurat, tetapi menentang pengertian yang salah atau ketidakmengertian bangsa Israel tentang hukum Taurat itu. Nah, lihat, perempuan, bukan perempuan siang ya, perempuan yang berzina ya, ini salah ketika. Perempuan yang berzina itu dilindungi, ya. Ya, dia langsung katakan bahwa berzina itu bukan bicara lagi hanya perbuatan engkau berhubungan seks atau badan dengan manusia lain, perempuan gitu ya. Nah, berzina itu pikiran, bukan hanya perbuatan. Oke. Nah, lalu juga dia berbicara dengan orang Samaria. Wah, nggak boleh. Karena di hukum Taurat itu dengan yang jumlahnya 600 lebih itu kita tidak boleh berbicara dengan orang fasik, apalagi kawin dengan orang fasik, gitu kan? Orang Samaria ini orang fasik di hukum Taurat, di aturan Yahudi, semuanya orang Samaria itu bukanlah orang pilihan, itu disebut orang kafir, orang fasik. Oke. Lalu yang selanjutnya, penjual korban di bait Allah itu dicambuki kan? Nah, di sini juga, ya kan? Yesus sendiri itu menentang hal itu. Kalau di bait suci ya, untuk ketersediaan korban ya dari burung burung perkutut ya. Nah, lalu ada kambing, domba, lalu ada lembu untuk persembahan kepada Allah kan, korban bakaran, korban sembelihan seperti itu. Nah, itu Tuhan itu marah, melarang, mencambuki mereka. Kenapa? Nah, kenapa? Karena ya Yesus itu mau menunjukkan bahwa itu sudah tidak lagi loh berlaku, itu sudah tidak lagi loh dapat menjadi satu kebenaran, sebab ya semuanya itu tidak lagi bayang-bayang. Ini loh sudah ada aku. Makanya dia marah, ya kan, terhadap pedagang-pedagang di bait Allah, ya kan. Nah, makanya dia juga mengatakan, rumah Bapakku ini adalah rumah doa. Nah, rumah doa bukan rumah untuk berdoa. Nah, dia juga menjelaskan tentang rumah doa. Sepertinya dia menentang hukum Taurat tentang rumah doa. Bukan, justru dia melakukan penjelasan dengan kebenarannya bahwa rumah doa itu berbicara, ya doa itu sendiri, semua agama itu tafsirnya adalah sama, hampir sama. Doa itu adalah di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Allah oleh karena ada konektivitas. Itu kan doa. Oke. Nah, rumah Bapa itu ya, itu berbicara adalah Yesus sendiri. Dia sudah menjelaskan sebenarnya ke orang Israel, tetapi orang Israel yang degil, tegar, tengkuk ya, tetap masih melakukan korban itu di bait suci ya. Ada yang pola-pola yang kita tahu kan, ruang kudus, ruang maha kudus, ada bait suci, ada imam-imamnya segala macam gitu. Nah, itu dilawan oleh Tuhan untuk supaya manusia atau bangsa Israel pada waktu itu mengerti loh, ini loh, semuanya itu ini loh, sudah terjadi loh. Ya itu apa? Ya itu penggenapannya itu sudah terjadi loh. Ini loh aku loh, ini aku jelasin. Ini aku, sang rumah doa itu. Di mana ketika aku, ketika aku engkau percayai di dalam kematian kebangkitan, maka engkau menjadi rumah doa. Bukan lagi rumah doa itu bait Allah tadi, apalagi masih jualan-jualan binatang-binatang untuk korban sembelihan di rumah Allah seperti itu. Lalu juga perempuan Kanaan, nggak boleh ngomong dengan perempuan Kanaan, karena perempuan Kanaan itu orang Kanaan itu adalah bangsa kafir, bangsa fasik, bukan pilihan lah, ditentukan untuk binasa lah. Gitu. Orang itu mengatakan ditentukan untuk binasa, orang yang tidak memiliki kodrat untuk diselamatkan. Nah, begitu di paham bangsa Israel. Nah, lalu selanjutnya yang kalimat terakhirnya itu pegang Yesus juga memegang orang kusta gitu kan. Nah, lalu dia duduk di dalam kumpulan orang-orang penyamun dikatakan kan. Nah, dia lawan itu.
Karena apa? Karena dia mau menunjukkan bahwa ini loh pengertiannya loh, bahwa kita itu ya hidup kudus itu bukan tidak bergaul dengan orang seperti itu, tetapi kita tidak mengikuti gaya hidupnya seperti itu. Dia lawan itu semua. Ya sama tadi dengan apa yang berzina itu bukan hanya melakukan kontak fisik, tetapi berpikiran pun sudah berzina. Jadi spesifikasi itu dijelaskan, itulah yang dimaksud dengan menggenapi. Artinya dia menjelaskan segala sesuatunya di dalam wujud nyata secara rohaninya, secara penggenapan atas bayang-bayang itu. Bayang-bayang itu telah menjadi nyata, telah terlihat dengan nyata, yaitu Yesus Kristus itu, yaitu aku loh. Nah, itu maksudnya Tuhan Yesus itu pada waktu itu. Baik. Oke. Makanya di sini saya katakan bahwa hukum Taurat bukan versus, tapi hukum Taurat go to Injil kasih karunia. Hukum Taurat mengarahkan kepada Injil kasih karunia. Artinya bahwa hukum Taurat itu yang merupakan bayang-bayang, yang di dalamnya banyak segala sesuatu, ketentuan-ketentuan aturan, ya, itu akan membawa manusia itu mentok. Satu ya, tidak mendapatkan jalan keluar. Kedua, manusia itu diarahkan Tuhan untuk mencari apa sih gitu ya, mencari kebenarannya, untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan keluarnya dari hukum Taurat, kitab para nabi dan segala ketentuan dan aturannya ya. Karena dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu berisi banyak sekali simbol-simbol, lambang-lambang, banyak sekali berisi tentang nubuatan-nubuatan. Bahkan peraturan-peraturan, segala sesuatu peraturan di situ pun ya itu kan berbicara ya bahwa di dalam kenyataannya yaitu Yesus Kristus itu dinyatakan kesempurnaannya itu. Jadi di dalam Yesus Kristus itu terdapat yang namanya kesempurnaan ilahi. Dan kesempurnaan ilahi itu tidak dapat diperoleh dengan melakukan segala sesuatu hukum Taurat tadi yang jumlahnya ratusan itu. Jadi semuanya diberikan oleh Tuhan Yesus pengertian dengan sempurna ya, memberikan pengertian secara penuh atau sempurna. Apa sih hukum Taurat itu maksudnya? Nah, dan makanya itu dia sepertinya menentang, saya ulangi, dalam praktek hidup Yesus pada waktu itu sepertinya menentang hukum Taurat tetapi secara hurufiah atau harafiah. Padahal tujuan dia itu untuk apa? Untuk menjelaskan ini loh. Kenapa aku sengaja menentang hurufiahnya? Ini loh, aku mau menjelaskan pengertian secara rohaniahnya, secara realitanya, secara sejatinya. Ini loh. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti ringkasan atau rangkuman hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu dan kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua, ya, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Nah, kedua-duanya ini adalah, ya kan, kedua-duanya ini adalah rangkuman kegenapan full dari segala hukum Taurat tadi, ya kan? Nah, itu pun Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa kedua-duanya ini, ya, kedua-duanya ini berbicara, ya kan, berbicara kesempurnaan. Nah, berhubung kesempurnaan yang dari dua hukum ini, ya, dua hukum utama ini tidak dapat dimiliki dengan sempurna, dilakukan dengan sempurna, maka maka manusia diarahkan kepada yang sempurna itu, ya. Kepada yang sempurna itu siapa? Yesus. Namun kondisi Yesus yang sempurna itu ketika Yesus itu dibangkitkan. Nah, pada waktu itu Yesus sendiri dinyatakan sebagai dosa. Artinya segala sesuatu pelanggaran hukum Taurat, mulai dari dosa ambisi, keinginan Adam dan Hawa itu menjadi sama seperti Allah, sampai kepada seluruh pelanggaran-pelanggaran dari 600, katakan 13 hukum Taurat itu yang disimpulkan adalah dosa. Dosa yang membawa kepada maut, dosa yang tidak membawa kepada maut. Itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan dia menjadi dosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Oke. Nah, makanya itu diselesaikanlah di kayu salib. Dia masuk ke alam maut. Sudah ketika dia masuk ke alam maut, dia dibangkitkan.
Ketika dia dibangkitkan, sejenak dia menampakkan diri, naik ke surga, lalu dia turun dalam bentuk kodrat ilahinya, yaitu roh. Nah, itulah singkat ceritanya dari yang dikatakan hukum Taurat, go atau kepada Injil kasih karunia. Jadi kekristenan ini, saya mengharapkan bahwa tidaklah lagi bertentangan aliran A, aliran B, aliran yang masih dikatakan diklaim oleh aliran kasih karunia bahwa wah itu gerejanya alirannya Taurat. Wah itu alirannya kasih karunia hipergrace. Ngaco itu. Sekali selamat tetap selamat. Jadi ketika kita mau simpulkan, kita rapihkan, ini loh pengertiannya. Ini akan membuat gereja itu jadi memiliki satu mindset. Satu mindset, dan mindset itu adalah mindset yang benar. Bahwa hukum Taurat ada perinciannya dijelaskan oleh Yesus dan mengarah kepada penyelesaiannya, yaitu Injil kasih karunia itu. Hukum Taurat yang merupakan simbol atau bayang-bayang dinyatakan di dalam kenyataan secara realita, yaitu Yesus Kristus. Hukum Taurat dan segala ketentuannya yang membuat manusia tidak dapat sempurna melakukannya, sebab dengan melanggar yang satu itu melanggar keseluruhannya. Itu membawa kepada manusia perlu solusi, dan solusinya itu ada di dalam Kristus tadi, yaitu Injil. Jadi sekali lagi hukum Taurat tidak bertentangan dengan Injil, tapi hukum Taurat yang mematikan itu, ya, oke, membawa kepada orang untuk bisa mengarah kepada kehidupan, nah, yaitu Injil itu kasih karunia tadi. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk ya broken atau destroy hukum Taurat. Aku tidak untuk menghancurkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi, aku datang untuk memberikan perinciannya semua loh. Gitu. Ketika engkau sudah mendengar perinciannya itu, engkau akan menemukan bahwa akulah jalan kebenaran itu. Seperti itulah sesungguhnya. Jadi hukum Taurat itu dibaca-bacakan, silakan. Justru semakin dibacakan, semakin dikumandangkan, semakin manusia akan menuju kepada Kristus. Artinya apa? Ketika orang melanggar hukum Taurat, dia akan berdoa, Tuhan, ampunilah aku, Tuhan. Nah, kita dapat mengatakan, tuh, lihat, itu sudah kurang tepat. Karena kalau orang melanggar hukum Taurat, itu harus pakai korban sembelihan loh, untuk menghapuskan dosanya. Bisa burung perkutut, bisa kambing, bisa sapi, tergantung ukuran kekayaan segala macam. Nah, orang tersebut akan menjawab, sudah pasti. Oh, enggak dong. Kan udah ada Yesus yang menggenapinya. Udah ada Yesus yang menebusnya. Nah, disitulah disampaikan, ya, hukum Taurat itu dengan ketentuannya itu, segala ketentuannya itu, tidak lagi dapat dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Oleh karena itu, sudah mengarah kepada Injil kasih karunia. Lalu ditanya, lu gimana hukum Taurat itu? Masih berlakukah atau tidak? Sudah. Nah, hukum Taurat tidak lagi, ingat, hukum Taurat tidak lagi berlaku untuk mengikat seorang manusia, membawa seorang manusia itu kepada kebenaran, kepada kelayakan di hadapan Allah. Karena hukum Taurat itu sudah dinyatakan, atau hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu sudah dinyatakan realitanya. Segala sesuatu hal yang terperincinya ketika sudah dijelaskan bahwa sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat itu, sebagai solusi dari kegagalan manusia dalam melakukan hukum Taurat. Makanya itu ya di kitab yang lain di perjanjian baru dikatakan kalau ada satu perjanjian yang baru dibuat, maka perjanjian yang lama itu di stop atau dihentikan atau tidak diberlakukan lagi. Bendahara dan mamon yang tidak jujur. Saudara, kita lihat bendahara dan mamon yang tidak jujur itu dalam Lukas 16 ya, ayat 1 dan 9. Kita lihat. Ini memang saya mungkin udah 20 tahun yang lalu pun banyak sekali pengertian-pengertian yang beda, tetapi mayoritas sama, tetapi pengertian itu sebenarnya yang saya amati sangat jauh dari sangat jauh dari pengertian dari konteksnya. Seperti itu. Ada kalau di teologi itu dikatakan hermeneutika ya.
ilmu menafsirkan Alkitab gitu kan, atau eksegese, mengangkat dari dalam keluar, eksegese gitu, explore gitu. Nah, mamon itu ternyata itu harta. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, harta bagi bangsa Israel, ya, itu harta yang tidak jujur atau semu itu kalau bahasa sananya, ya, to mamonates adikias, ya, dalam bahasa Yunaninya, yang diperoleh atau bersumber dari kejahatan, itu mamon. Nah, tema utama Taurat dan Injil ini, ya, kita ini, ya, berbicara hukum Taurat itu berasal dari keinginan manusia. Baik, ya. Jadi hukum Taurat ini, ya, hukum Taurat itu ya dilambangkan dengan perkataan atau yang disebut dengan mamon. Jadi mamon itu adalah pengertiannya adalah hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu adalah harta yang diperoleh dari satu ambisi, dari satu niat yang tidak baik. Nah, simbol dari hukum Taurat itu, ya, dinyatakan ceritanya yaitu pada waktu Adam dan Hawa, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya itu iblis atau ular tua itu, ya, mengajak itu, menarik sekuatnya untuk Adam dan Hawa makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu. Supaya apa? Supaya manusia itu dapat melihat Allah atau dapat melihat segala sesuatunya, yaitu sama seperti Allah. Nah, supaya manusia sama seperti Allah, di sini coba kita melihat apa sih arti tafsirnya sama seperti Allah? Bagaimana sih? Kita lihat dampaknya. Nah, jadi nafsir itu kita lihat dampaknya, sebelumnya, sesudahnya, apa sih maksudnya, siapa yang berbicara, pada waktu itu kondisinya seperti apa sih, lagi membicarakan temanya tentang apa, seperti itu. Oke, nah, di sini kan sudah terarah bahwa manusia itu ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka melihat diri mereka telanjang. Nah, kata telanjang itu mereka melihat kelemahan mereka. Mereka melihat kekurangan mereka. Mereka melihat kebobrokan mereka, ketidaksempurnaan mereka. Oleh karena makan buah tadi. Jadi mereka ditipu sama ular tua tadi yang disebut iblis itu, ular tua. Begitu kan? Nah, ketika makan buah itu, di situ kan sudah terlihat bahwa korelasinya dengan hukum Taurat adalah sama. Bahwa hukum Taurat membuat orang mengenal dosa. Hukum Taurat membuat manusia itu mengenal kelemahannya. Hukum Taurat membuat manusia itu dihakimi untuk dirinya sendiri. Dan hukum Taurat itu membuat manusia itu terpisah dengan Allah. Oleh karena ganjaran hukum Taurat adalah maut. Atau yang disebut maut itu pengertiannya terpisah dengan Allah. Ya, bukan yang pernah saya jelasin, bukan surga atau neraka, tentang neraka gitu, melanggar hukum Taurat. Bukan. Itu bukan pengertian yang benar, ya. Jadi saudara, kembali lagi bahwa mamon itu sudah jelas berasal dari hasrat keinginan manusia. Lihat, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, ya, siapa yang meminta hukum Taurat? Siapa yang meminta hukum? Itu bukan Tuhan yang berinisiatif, tapi bangsa Israel sampai ribut berantem di bawah itu, ya kan? Marah Musa. Lalu Musa minta kepada Tuhan, permintaan bangsa Israel dikasihlah atas permintaan bangsa Israel itu, yaitu hukum. Nah, hukum Taurat itu diberikan, gitu. Dan itu ternyata sudah disimbolkan dan sudah terjadi dalam berupa simbol waktu zaman Adam dan Hawa. Itu terjadi dalam kenyataannya di dalam zaman Musa. Makanya Musa itu, ya, mewakili zaman hukum Taurat, di mana hukum Taurat diturunkan langsung, begitu. Baik, kita lanjut lagi yang kedua, Pak. Pengertian yang kedua yaitu bendahara. Nah, di sini yang bendahara. Nah, oke. Di sini tentang bendahara. Nah, di sini cukup mengejutkan, saudara, kalau kita mau lihat, ya. Bendahara itu bukannya kita, bendahara itu adalah Yesus sendiri. Dan dia itu dinyatakan bendahara yang tidak jujur. Artinya bendahara yang tidak jujur, bendahara yang dipercaya untuk melakukan, ya, pengawasan atas mamon yang tidak jujur itu.
Nah, mamon yang tidak jujur itu ya, itu dianggap suatu hutang atau mereka memiliki surat hutang. Mereka itu siapa? Orang-orang yang memberlakukan dirinya ya terhadap undang-undang atau aturan-aturan atau yang disebut segala sesuatu ketentuan di dalam hukum Taurat itu. Nah, Yesuslah itu ya sebagai bendaharanya itu gitu. Bendahara yang tidak jujur tadi. Nah, oke. Bendahara yang tidak jujur tadi. Oke, tidak jujurnya kenapa? Ada dua hal nanti dijelaskan ya. Lalu ketiga, ya. Yang kedua tadi saya jelaskan lagi bahwa Yesus itu yang kompromi terhadap pelanggaran hukum Taurat. Tuh, kenapa kompromi terhadap pelanggaran hukum Taurat? Karena di Lukas 16 itu ya, di Lukas 16 ya ayat 1 bahwa dikatakan ada kabar nih si bendahara ini ya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan milik tuannya. Coba boleh ditampilkan Pak, kita tampilkan Lukas 16 itu. Lukas 16 ayat yang 1, Pak. Oke, nah kan dikatakan ya ada seorang mempunyai seorang bendahara ya, ada seorang ya dikatakan ya ada seorang kaya. Nah ini seorang kaya ini sebenarnya cerita simbol yang dilakukan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu yang ditulis secara spesifik oleh Lukas ya dikatakan Lukas lah yang nulis. Ayat yang pertama dikatakan seorang kaya ini berbicara itu pribadi Allah ya pribadi Allah yang mempercayakan kepada seorang bendahara kepada seorang anak manusia ya sebagai bendahara untuk mencatat surat-surat hutang atau berapa hutang orang-orang yang berhutang kepada orang kaya tersebut. Nah, tetapi si bendahara ini ya dapat tuduhan bendahara itu menghambur-hamburkan milik tuannya, yaitu hartanya, surat hutang itu. Nah, surat hutang itu ya atau hutang orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu berbicara bangsa Israel. Berhutang apa? Berhutang atas segala pelanggaran hukum Taurat itu. Nah, di sini kan kita melihat bahwa tema utamanya adalah hukum Taurat dan Injil. Maka masuklah semua segala perumpamaan-perumpamaan yang dikatakan yang dimasukkan di Lukas 6 di seluruh kitab Lukas itu sudah pasti aturannya selalu berbicara benang merahnya adalah perbandingan antara hukum Taurat dan Injil. Sekali lagi, segala sesuatunya itu di kitab Lukas itu atau di Injil sinopsis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masuk ke dalam benang merah atau tema inti utamanya yaitu hukum Taurat dan Injil. Hukum Taurat dan Injil. Hukum Taurat dibandingkan dengan Injil. Hukum Taurat disandingkan dengan Injil. Nah, selalu segala sesuatunya itu. Nah, mayoritas di lapangan lah di kekristenan lah yang membuat ya pengertian Injil sinopsis itu hampir mayoritas itu mengarah kepada pengertian fisik daging atau humanisme. Disinilah dimasukkan pengertiannya jangan korupsi. Lalu ada juga dibilang benar yang tidak jujur itu berbicara kita gunakan uang untuk mengikat persaudaraan, mengikat persahabatan dengan orang lain dengan yang beda iman untuk supaya begini begono. Salah begitu. Itu tidak mengarah ke situ. Itulah akibat ditafsirkannya ya dengan patokan humanisme yang mau dipaksakan atau selalu diarahkan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah letak kesalahan mayoritas selalu berputar-putar di situ. Kesalahan di kitab-kitab yang lain juga, pasal-pasal yang lain. Nah, jadi kita lihat masuk lagi kembali tadi bahwa bendahara tadi itu adalah ya Yesus sendiri yang merupakan memiliki tindakan yang kompromi terhadap pelanggaran hukum Taurat tadi. Contohnya, ya, dia banyak mengampuni orang. Nah, nah, dia banyak mengampuni orang. Contohnya ya, tadi yang sudah slide-nya pernah ada. Lihat. Orang yang itu diampuni, perempuan yang berzina diampuni. Nah, itu satu hal dia menghambur-hamburkan ya,
harta tuannya. Nah, karena si tuan ini menggunakan prinsip bahwa orang yang melanggar hukum Taurat itu berhutang. Nah, berhutang. Dengan apa cara membayar hutangnya? Ya kan? Ya selalu dengan korban, dan korban. Begitu kan? Korban sembelihan, korban penebusan dosa. Sudah? Dan tidak memberikan persepuluhan, tidak memberikan persembahan selasi, persembahan jintan, dan segala macam. Itu pelanggaran. Namun Yesus itu ya sepertinya itu mengacak-ngacak gitu hukum-hukum itu. Padahal yang saya katakan bahwa dia bukan sedang menghancurkan, tetapi sedang memberikan pengertian secara realita atau terperincinya. Arti makna rohaninya ini loh. Karena orang Yahudi itu, bangsa Israel itu selalu artinya fisik dan fisik. Sampai ketika hal yang berbicara Mesias saja di otak pikiran bangsa Israel adalah selalu apa? Mesias yang secara fisik, jago perang, punya kekuatan sakti mandraguna untuk membawa Israel ini lepas dari penjajahan Roma, kan itu. Nah, di sini kita lihat bahwa disinilah dituduhkan kepada Yesus sang bendahara itu, ya, bahwa dia itu menghambur-hamburkan harta tuannya. Nah, lalu si tuannya ini memanggil bendahara itu, ya, memanggil Yesus ya kepadanya. Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Waduh. Seperti dituduhkan seperti itu kan. Nah, ini memang perlu pengertian yang dalam ya, bahwa Yesus itu sendiri ya akhirnya dia sendiri dinobatkan ya sebagai ya manusia yang memiliki ya dosa pelanggaran hukum Taurat. Seperti itu. Waduh, bagaimana nih ya? Aku kalau sudah nanti dipecat, nah, masuklah ke ayat 3. Dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Kalau Tuhan aku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku nggak bisa, mengemis aku malu, ya kan? Nah, di sini berbicara bahwa dia, itu Tuhan Yesus sendiri ya, kalau dipecat mati itu dia nggak bisa dapat menjadi manusia alamiah lagi, nggak bisa. Itu berbicara dia tidak dapat lagi menjadi manusia alamiah lagi. Kenapa bisa gitu pengertiannya gitu? Karena itu berbicara bahwa kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan manusia alamiah yang dia tidak akan bisa melakukannya. Kebetulan memang Tuhan Yesus sendiri bukanlah petani atau juga pengemis, kan? Yang dibilang dia tukang kayu pun itu kan cerita singkatnya dia tukang kayu. Padahal dalam kenyataannya dia tidak banyak mengerjakan pekerjaan tukang kayu itu, tidak banyak mengerjakan hal itu. Gitu. Dia banyak justru memberitakan hukum Taurat dan Injil, hukum Taurat dan Injil. Lihat, waktu Yesus berumur 12 tahun, dia memberitakan hukum Taurat. Nah, lihat waktu Yesus umur 12 tahun, dia banyak mengajarkan hukum Taurat kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi dan tua-tua Israel. Baik, nah, sudah jelas kan bahwa Yesus tidak menentang hukum Taurat, tapi mengajarkannya dengan perincian penjelasan makna sebenarnya, makna yang sejati, makna rohaniahnya. Oke. Yang ketiga, kalau nanti ketika aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka, ya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang berhutang kepadanya, lalu dilepaskanlah hutang-hutang itu satu persatu. Ya, nanti ketika aku dipecat, nah, lalu aku setidaknya diberikan tumpangan oleh orang-orang yang telah kukurangi hutangnya, kan begitu ceritanya kan? Nah, itu berbicara apa? Tumpangan itu hati manusia. Jadi pada waktu itu dia membuat membuat kemurahan demi kemurahan atas orang-orang yang melakukan hukum Taurat, ya kan? Tetapi tidak menyuruhnya, kau tebus pakai sembelihan burung merpati, tebusan pakai korban sembelihan domba, enggak. Bahkan Yesus mengatakan dosamu diampuni, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, disitulah ahli Taurat itu mengadukan gitu kan hukum itu, dan itu didengar oleh tuannya gitu, tuan si bendahara ini. Nah, oke. Ya. Nah, masuklah kepada pengertian selanjutnya bahwa ketika ayat terakhir, nah, supaya ketika kita lihat ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika
Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Yang terpenting sekali adalah kita lihat ayat 9 ini. Di ayat 9 ini kita melihat kita dibawa kepada tema utamanya lagi, yaitu kitab Lukas, pasal demi pasal, yaitu apa? Berbicara hukum Taurat dan Injil. Lihat, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke? Saya bawa kepada kalimat yang awal, dan aku berkata kepadamu, lihat, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur. Artinya, perhatikan saudara, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur. Kita masukkan kepada pengertian tadi, simbol-simbol tadi. Ya. Artinya, kita mengikat seseorang dengan kita ya, dengan mempergunakan hukum Taurat itu. Sudah. Supaya mereka ya mengalami segala sesuatu di mana mereka tidak dapat tertolong. Dan pada waktu itu konteksnya, hukum Taurat itu tidak dapat lagi menolong mereka. Dan korban-korban itu tidak lagi dapat menolong mereka. Sehingga mereka masuk di dalam akhirnya pengertian di mana kondisi mereka membutuhkan keselamatan itu, membutuhkan jalan keluar itu. Relevansinya itu seperti yang ditawarkan Tuhan Yesus tadi. Marilah sebelumnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena hukum Taurat tadi. Nah, nanti hukum Taurat itu tidak dapat lagi, hukum Taurat itu tidak dapat menolong mereka lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak dapat, karena dari awalnya pun tidak dapat berjumpa. Dan dalam penebusan dosa, itu pun tidak dapat lagi. Sebenarnya dari awal pun itu hanya diberlakukan ya dalam temporer saja. Korban-korban sembelihan itu. Oke? Dan ketika itu ditiadakan, di stop masa berlakunya, itu yang disebut perjanjian yang lama itu di stop, ya makanya dikatakan lebih mudah. Yang mudah adalah yang dapat terjadi adalah langit dan bumi berlalu. Sebenarnya bukan kata lebih mudah. Yang dapat terjadi itu adalah langit dan bumi berlalu. Itu bicara langit dan bumi, berbicara langit itu sorga, bumi itu manusia. Perjanjian antara sorga atau Allah itu sendiri dengan manusia itu berlalu. Perjanjian yang awal, perjanjian yang pertama. Apa itu perjanjian yang pertama? Kalau engkau tidak sempurna dalam melakukan hukum Taurat, maka engkau akan mengalami maut. Ketika dikatakan bahwa ketika tadi Mamon yang tidak jujur tadi tidak dapat menolong lagi, maka kamu akan diterima di kemah abadi. Ya. Ketika segala hukum Taurat dan segala ketentuannya dengan praktek-praktek penebusannya itu tidak berlaku lagi, ya, maka kita akan memperoleh kemah abadi. Maka kita akan mencari dan kita akan menemukan yang dikatakan yaitu kodrat ilahi, yaitu di mana Allah ya kita akan peroleh dengan kematian dan kebangkitan Kristus tadi. Kita dapat memperoleh roh Allah kembali, ya. Kita dapat memiliki roh Allah ketika kita ya memiliki kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Lihat banyak ya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 ya, oleh karena kasih Allah kepada manusia. Lalu ada yang dikatakan lagi bahwa sesungguhnya manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah itu bicara sorga ya. Kemah abadi itu kemuliaan Allah atau pribadi Allah sendiri atau roh Allah itu sendiri. Ya. Maka dari itu kita dikembalikan kepada hukum kasih karunia untuk supaya kita bisa memperoleh roh Allah itu sendiri. Nah, korelasinya kepada Matius 6. Coba kita lihat Matius 6 ayat 24. Oke. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, jadi kalau kita langsung masukkan pengertiannya bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada
hukum Taurat dengan segala ketentuan dan aturan-aturannya. Ya, jadi di sini ya mengarahkan kepada kita antara hukum Taurat dan Injil itu berbicara bahwa hukum Taurat itu tidak dapat lagi diberlakukan segala ketentuan dan aturan-aturannya, dan itu tidak lagi berpengaruh kepada hidup kita yang berhubungan dengan memiliki roh Allah atau masuk kepada hadirat Allah atau apapun yang berhubungan dengan yang disebut kebersatuan dengan roh Allah. Jadi hukum kasih karunia itu adalah sebagai solusi, sebagai jalan keluar, sebagai hal yang terperinci atau yang disebut penggenapan dari hukum Taurat tadi yang masih bayang-bayang, dan penjelasannya itu masihlah hampir seluruhnya secara fisik, saudara. Secara fisik, tidak secara rohania. Makanya saya ulangi kembali bahwa Yesus datang untuk menggenapinya, artinya Yesus datang untuk menjelaskannya secara terperinci. Ini loh, bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu adalah bayang-bayang dari Yesus Kristus di dalam penebusannya, di dalam kasih karunia-Nya. Karena apa? Karena di dalam hukum Taurat itu terkandung makna, yaitu segala sesuatunya mengandung dosa. Segala sesuatu yang di dalam hukum Taurat itu mengandung kelemahan. Dan kelemahan itu membawa kita terpisah dengan Allah. Dan keterpisahan dengan Allah itu ya disambungkan dengan kasih karunia Kristus. Makanya itu ketika kasih karunia Kristus itu muncul dengan hadirnya Yesus di zaman Yohanes Pembaptis, maka dengan saat itu juga sambil menunggu kematian dan kebangkitannya, maka sahlah bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Baik, mungkin segitu dulu rekan-rekan semuanya. Kita boleh tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Heri Tarji. Silakan Pak. Oke, waduh luar biasa nih Bro Nenses. Karena ada bahasa-bahasa simbol ini nih yang bikin kita kaget, karena mamon itu selama ini ya kita tahu uang, bendahara itu kita tahu bendahara yang nggak jujur, tapi ternyata bendahara itu bukan main, itu ternyata Tuhan Yesus. Waduh, yang nebus surat utang, dan itu semua benar-benar membuat kita dan di balik itu ternyata luar biasa, membuat kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan Yesus menembus sebuah surat utang kita. Waktu tinggal setengah jam lagi, dan tentunya visi misi dari CCM sudah jelas bahwa Christ in you, Christ in me, itu yang selalu kita wartakan. Baik, Bro Lut, silakan untuk pimpin Q&A ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih hambanya Pak Nenses Simajuntak. Waduh, luar biasa ini. Ini sesuatu yang baru lagi ini kita dapatkan, pemahaman akan simbol-simbol di mana firman Tuhan ya. Saya sungguh diberkati, dan saya berharap juga teman-teman diberkati. Dan bagi hal-hal yang baru, tentu terlebih dahulu kita harus membuka hati ya untuk sesuatu yang baru. Karena apa? Anggur yang baru harus diisi di dalam kiribat yang baru. Kalau kita mengisinya di dalam kiribat yang lama, tentu anggur yang baru itu akan mengoyakkan kiribat yang lama. Seperti itu ya. Dan terima kasih Pak Nenses. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan melakukan Q&A, tanya jawab ya, diskusi bersama. Dan untuk 35 menit ke depan, nah saya mungkin seperti yang Pak Heri bilang tadi, bahwa akan banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Dan saya siapkan ada satu juga pertanyaan dari saya, tapi sebelumnya saya persilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mic-nya di unmute ya. Nah, saya persilakan, waktu dan tempat 30 menit ke depan bertanya tentang tema yang saat ini kita dengarkan barusan. Silakan Bapak Ibu.
Oke, untuk menunggu teman-teman terbuka dalam hal bertanya ya. Saya kembali ingin bertanya lebih jelas lagi Pak Nenses, membuka ya. Tadi saya kurang memahami yang Pak Nenses katakan itu, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Itu pemahamannya bahwa kita mengikat seseorang dengan menggunakan hukum Taurat yang dimana mereka akan menyadari kesalahan mereka sendiri dan seterusnya. Saya kurang paham Pak Neses. Boleh dijabarkan lagi lebih detail lagi atau mungkin lebih lengkap lagi seperti itu. Jadi pada waktu saya jelaskan agak lebih konteksnya ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu ya, mengarahkan memang ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu ya. Oke. Dia bicara bahwa kita itu mengikat persahabatan dengan Mamon, artinya kita mengikat, membawa seseorang itu ya, tidak menentangnya, tapi membawa seseorang itu yang memiliki ketentuan hukum Taurat itu untuk tidak kita tentang, tapi membawa apa? Membawa kepada mereka itu persahabatan, ya kita menyetujuinya gitu. Udah kita setuju aja. Oh ya, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Pakai aturan begini, pakai aturan begitu. Nah, kita ikat persahabatan itu dengan Mamon yang tidak jujur itu. Nah, bendahara ini ya waktu itu mengikat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu, yaitu apa? Dia itu mentoleransi, lalu mengampuni surat hutang itu dipotong seperti itu. Oke? Nah, itu dia mentoleransi atas pelanggaran-pelanggaran hukum Taurat. Mentoleransi seperti itu. Jadi melihat bahwa manusia itu ternyata butuh yang namanya satu pengampunan. Oke? Dan hal inilah yang dituduhkan kepada si bendahara ini, bahwa dia menghamburkan harta tuannya. Karena harta tuannya itu adalah segala pelanggaran hukum Taurat yang dilakukan oleh masyarakat ini, orang-orang Yahudi ini. Sudah. Nah, kalau saya mengikat persahabatan dengan memakai Mamon yang tidak jujur, ya, oke, ya sudah, saya bergaul dengan A, bergaul dengan B. Nih zaman sekarang ya, di zaman udah kasih karunia ya, zaman penebusan. Oke. Seseorang ini anti terhadap kasih karunia, dia masih Taurat sekali gitu, ya. Ya saya katakan bahwa, oh iya, itu yang kamu lakukan tuh hukum Taurat dan segala ketentuan itu. Wah, wajib berpuasa. Itu kalau nggak memberikan perbuatan kena kutuk. Oh iya ya. Iya kena kutuk ya. Iya di Maliaki 3 ya, ayat 10 ya. Oke ya. Sudah? Nah, oke, kita mengiyakan ini dalam praktek ya, dalam praktek sehari-harinya ini. Lalu habis itu kita komunikasi lebih lagi. Kamu suka melanggar nggak? Anda suka melanggar itu? Iya, melanggar. Anda setia nggak dalam memberikan perpuluhan dalam seumur hidupmu, dalam 15 tahun kau kerja? Kamu tahu nggak kalau namanya setia dalam memberikan persepuluhan itu, setia juga memberikan persembahan itu, tahu, jintan, persembahan selasi, dan segala macam. Berarti juga kamu harus berpuasa juga, tahu? Iya. Tahu, itu kan semuanya kan aturan-aturan hukum Taurat, tahu? Ah, iya, bersahabat aja. Tapi di hukum Taurat itu kalau satu nggak dilakukan, itu sudah membatalkan semua yang baik yang telah kita lakukan. Itu sih yang ku tahu. Wah, ini kita bicara pahit ya. Wah, kita harus tetap berjuang lakukan. Iya, tapi kan banyak sekali. Kayak hari Sabat. Buktinya hari Sabat kita nggak lakukan di hari Sabtu. Nah, banyak hal gitu. Buktinya kita namanya secara hukum Taurat nggak boleh makan hewan yang daging babi lah, daging B1 lah, segala macam. Jadi hukum Taurat itu banyak sekali ketentuan-ketentuannya kan. Nah, kita ngajak ngomong gitu. Nah, kita lihat responnya gitu. Nah, kita bawa atau giring lagi terus kepada segala sesuatu hukum Taurat dan ketentuannya. Mana yang kita tahu, kita sebut-sebutkan aja. Jadi kita ini lagi menjalin persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu, jalin terus kan. Nah, sampai semuanya itu teman kita ini
merasa lebih banyak lagi terhutang. Oke? Nah, ketika merasa terhutang, kita akan bisa ngobrol. Kalau namanya kita melanggar, kita tidak melakukan ketentuannya itu, jadi gimana dong? Yang menurut kamu, yang kamu tahu. Itu dosa atau tidak? Itu salah atau gimana? Saya sudah coba ke banyak teman. Banyak itu lebih dari 20 ya. 30 lebih gitu. Ya, apalagi yang tanda kutip yang alirannya A gitu kan, alirannya A ya kan. Nah, seperti itu. Ini terakhir saya udah ngobrol yang alirannya A. Amang dia bilang. Amang sudah berapa tahun ikut aliran A? Wah, 30 tahun. Oh ya. Amang pernah nggak tahu bahwa hukum Taurat itu banyak sekali, Amang? Tahu berapa jumlahnya? Ratusan kan? 600-an iya. Tapi tahu nggak, Amang? Yang Amang tidak ketahui, tapi Amang langgar, itu Amang sudah melanggar keseluruhannya. Tahu nggak ketentuan hukum Taurat itu seperti itu? Melanggar satu, dianggap melanggar keseluruhan. Diketahui, iya ya, begitu ya. Ini dalam hati saya, ini ngapain 30 tahun ikut begitu, tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Nah, ya nanti saya bawa lah gembala, ngobrol sama kamu ya. Kita ngobrol-ngobrol gembala saya. Ya silakan bawa. Tapi ketika melanggar, apa yang melakukan? Ya minta ampun sama Tuhan Yesus lah. Karena kan dia sudah mengampuni kita dengan darahnya. Nah, baik begitu. Nah, kalau sudah diampuni dengan darahnya, tahu nggak Amang? Disinilah Amang harus tahu garis besarnya bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi segala ketentuan-ketentuannya yang membawa kita kepada pelanggaran-pelanggarannya, yang membawa kita kepada dosa. Sebab segala ketentuannya itu sudah digenapi, diperincikan, mengalami kepada satu perjanjian yang baru. Oh gitu. Iya, perjanjian yang baru itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kalau Amang itu merasa melakukan pelanggaran hukum Taurat lalu minta ampun sama Tuhan Yesus, ya berarti sudah. Sebenarnya Amang itu sudah bingung. Amang itu memegang yang satu, yang hukum Taurat, Amang sendiri memegang kasih karunia. Itu nggak bisa. Nah, kalau dalam hati saya kan saya nggak bisa jelasin. Itulah yang disebut tadi mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Mamon, mengabdi kepada Allah. Itu yang disebut seperti itu. Tapi saya belum jelasin karena agak-agak kurang, nanti dia ngertinya pelan-pelan aja gitu kan. Nah, saya bilang bahwa ingat loh, bahwa ketika kita merasa bersalah melanggar hukum Taurat, kalau kita minta ampun sama Tuhan Yesus, itu tandanya kita itu sudah di zaman kasih karunia. Karena kalau mau melakukan hukum Taurat, maka engkau nebusnya nggak boleh kepada Yesus. Minta tebusannya kepada apa? Kepada bait suci sana. Kau potong itu burung merpati, burung perkutut, kambing, atau sapi, atau lembu. Baru saya sampaikan begitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya gitu. Nah, disinilah membawa orang itu kepada kemenangan, perlahan-lahan diberikan pengertiannya. Begitu Pak Luhut. Ya, terima kasih Pak Nenses. Lengkap dengan implementasinya ya. Ya, saya bersyukur. Terima kasih Pak. Jadi cukup untuk penjelasannya sudah lengkap. Nah, ini saya kasih waktu dan kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Sipayung, adakah pertanyaan? Mungkin ada, selalu ada. Silakan. Saya suka keterangan itu seluruhnya. Lalu saya simpulkan dalam diri saya, hukum Taurat dengan segala undang-undangnya untuk daging. Ya, Injil dengan segala undang-undangnya untuk roh, begitu saja. Cuma ada pertanyaan yang menggoda. Matius 5 ayat 19-20 bahwa barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat, dia menduduki paling rendah di kerajaan Allah, katanya, kurang lebih begitu. Jadi hukum Taurat masih berlaku. Jadi sebenarnya paham saya juga hukum Taurat harus diajarkan. Kebanyakan gereja yang kita kenal mencampur Taurat dengan Injil, sehingga jarang pertumbuhan. Tetapi saya pikir Taurat harus dijelaskan sampai angkat tangan. Begitu angkat tangan baru sodorkan Injil, ini kelepasan. Kalau Taurat tidak ada, dosa tidak ada, hantam saja. Injil juga tidak berarti juga dalam mereka. Tapi kalau disodorkan Taurat,
dan mereka mati-matian melakukannya, gagal melulu. Saya juga ikut gagal di sana karena ada hukum yang tertinggi tadi Pak Nancy saya sodorkan 613 satu dilanggar selesai semua, ya bangkrutlah. Oleh karena itu setelah semua bangkrut ada jalan keluar, Gunung Kalvari, kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah Injil kemenangan itu. Tapi itu tidak bisa simsalabim dari si pelebegu langsung ke dalam Injil. Harus Taurat dulu lah. Taurat dulu sampai titik sekian. Baru angkat tangan. Nah ini dia. Ngaro si palua. Oma si palua. Saya palua itu di sini. Ma oma di soma. Jadi jelas atau udah nggak dongol. Ada emak inna. Agama kita kan agama A. Bukan Adventnya. Tapi bukan Advent saja. Allah ke sana ke semua. Mengajarkan Taurat sampai hari ini lebih banyak daripada Injil di gereja kita. Entahlah pendapat bapak-bapak yang terhormat. Supaya jangan monopoli waktu sampai kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sipayung, terima kasih penjabarannya. Artinya berarti saya simpulkan bahwa ada proses menuju ke dalam kasih karunia. Yes. Menurut Pak Sipayung gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Nenses? Ya, ada proses. Ya, kita yang simpelnya aja berbicara kalau memang yang disebut hukum Taurat itu ya kita masih lakukan, ya kita ini orang-orang merdeka, ya yang sekalipun kita tidak memanfaatkan kemerdekaan kita untuk hidup semena-mena, itu kan firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, namun respon kita terhadap hukum Taurat adalah ya hukum Taurat itu bebas saya lakukan atau tidak lakukan, itu berbicara saya tidak lagi memiliki konsekuensi keterpisahan dengan Allah. Namun konsekuensinya kayak kalau saya melakukan pelanggaran hukum Taurat, memang banyak ya, 613 katanya kan. Nah, contohnya 10 atau 10 commandment. Itu 10 perintah. Nah, saya punya risiko hubungan sosial dengan manusia lain. Contohnya, jangan mencuri katanya. Saya curi barang orang. Jangan berzina. Repot kita kan. Ya ditangkap polisi. Begitu aja simpelnya. Tapi yang dikatakan hukum keterpisahan dengan Allah itu tidak ada lagi. Oleh karena hukum Taurat. Dikatakan, ya kan, hai maut, di manalah sengatmu. Sebab maut itu diperoleh oleh karena pelanggaran hukum Taurat. Namun segala pelanggaran hukum Taurat itu diselesaikan ya dengan hukum kasih karunia, dengan kebenaran kasih karunia itu. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, makanya juga dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, apakah itu semuanya, segala sesuatunya? Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun kita harus mengerti juga bahwa ada dosa yang membawa kepada maut, ada dosa yang tidak membawa kepada maut. Ini hubungannya antara hukum Taurat dan Injil. Saya melanggar hukum Taurat, tapi oleh karena saya memiliki Injil kasih karunia, ya, itu tidak membawa saya kepada maut. Namun yang bahaya adalah saya melakukan hukum Taurat, namun merasa dengan melakukan hukum Taurat itu, saya anggap, saya buat itu sebagai kebenaran saya di hadapan Allah. Disitulah saya terpisah dengan Allah. Disitulah yang dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni. Atau yang disebut juga, kata Tuhan Yesus, ada dosa yang menghujat roh. Dosa mendukakan roh. Itulah yang tidak dapat diampuni. Ya, di ayat yang lain dikatakan, kepada dosa itu aku mengatakannya untuk kau tidak berdoa. Kau hanya cukup berdoa, atau yang perlu berdoa itu ketika saudaramu itu melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Contohnya yang dosa yang melanggar hukum Taurat. Kau doakan temanmu, atau bicara doa itu kau sampaikan pesan-pesan rohani. Janganlah mencuri lagi. Nanti kau bisa ditolak orang, ditangkap polisi, dipukulin. Janganlah kau berzina, itu nggak baik buat tubuhmu, nggak baik begini, begono, begitu kan. Nah,
itu diperintahkan Tuhan kita untuk kepada saudara kita yang melakukan itu berdoa. Kata berdoa itu sendiri ya memiliki makna ya. Berdoa itu kita berbicara menyampaikan hal-hal rohani. Ingat loh, Yesus itu Tuhan kita. Mengajarkan kita hidup benar gini. Namun sebaliknya, kalau kepada saudara kita yang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu yang menentang Injil kasih karunia dengan ngotot, untuk hal itu firman Tuhan katakan, aku tidak menyarankan engkau untuk berdoa atau untuk menasihati, nggak usah. Karena sudah ada Roh Kudus yang menasihatkan dia. Cukup kalau kita sampaikan, ya kita sampaikan aja. Nggak usah kita ngotot ngajar-ngajarkan. Nggak. Kirim video tentang kasih karunia, udah cukup gitu. Karena sekali lagi aku katakan bahwa untuk hal yang seperti itu, kepada saudaramu yang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, ya, itu nggak usah didoakan, pokoknya nggak usah diusilin lagi. Karena ada roh yang berurusan dengan dia. Roh Tuhan sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, Bang, bagus banget nih penjelasan Pak Nenses.